La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kita kepada Allah. Allah taala telah cipta kita dan Allah taala telah pilih hati kita, termasuk hati yang Allah Ta'ala isi dengan kalimah yang agung, kalimah yang tinggi, kalimah yang mulia, kalimah yang sangat besar, dan kalimah yang sangat berat, yang melebihi beratnya di antara langit dan bumi ini, jemaah yang mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kalimah ini mempunyai satu makna, punya satu maksud yang sangat besar, dan punya satu amanah yang sangat tinggi, tuan-tuan. Maksud daripada kalimah ini, setelah Allah Ta'ala hadiahkan di dalam hati-hati kita, mudah lidah kita menggerakkan kalimah ini. Sesungguhnya kalimah ini punya maksud, jemaah yang mulia. Allah mau dalam hati kita hendak menafikan seluruh keyakinan-keyakinan kita kepada makhluk, keyakinan-keyakinan kita kepada benda, keyakinan-keyakinan kita kepada asbab, keyakinan-keyakinan kita kepada keduniaan-keduniaan. Allah Ta'ala hanya mau dalam hati-hati kita hanya ada Allah. Jangankan kita nafikan Allah dengan benda-benda ini, sedangkan kita sandingkan Allah bersama dengan benda-benda dalam hati kita pun Allah Ta'ala akan sangat murka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita mau bahwa di hati kita ini hanya ada kebaikan-kebaikan. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala pun menghendaki dalam hati kita hanya ada satu kebaikan, dan kebaikan adalah kebaikan yang sangat besar, yakni kebesaran Allah, kebaikan yang sangat mulia, kemuliaan Allah, ketinggian yang sangat besar, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mau kita keluarkan seluruh keyakinan-keyakinan kepada benda, kepada asbab, kepada segala-gala yang ada yang telah nampak, dan Allah Ta'ala mau kita hanya yakin kepada Allah, kepada zat yang maha gaib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mau bahwa di dalam hati kita tidak ada keyakinan bahwa makanan ini bisa mengenyangkan kita. Allah Ta'ala sangat menghendaki bahwa jangan sampai dalam hati kita ini ada bahwa dengan makanan boleh menghilangkan rasa lapar. Allah Ta'ala sangat menginginkan bahwa bukan dengan air. Allah Ta'ala sangat menginginkan jangan sampai dalam hati kita ini ada keyakinan dengan air bisa menghilangkan dahaga. Allah Ta'ala mau bahwa dalam hati kita yang menghilangkan rasa lapar hanya Allah, yang menghilangkan rasa dahaga hanya Allah, yang boleh sembuhkan segala-gala penyakit hanya Allah, yang boleh menghilangkan lelah hanya Allah, yang boleh merasakan mendatangkan kebahagiaan hanya Allah, yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah. Perasaan-perasaan inilah tuan-tuan yang mulia yang sangat-sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati-hati setiap kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hantar ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu para anbiya untuk satu maksud saja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Allah Ta'ala telah hantar Nabi Nuh sampai seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk usaha macam mana di dalam hati-hati manusia ini hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dia pandai buat kapal, tapi Nabi Nuh tak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya ini boleh pandai buat kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan Nabi Idris, tapi Allah Ta'ala tidak beri amanah, tidak perintahkan kepada Nabi Idris supaya bisa mengajarkan kepada kaumnya boleh membuat pakaian-pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan Nabi Daud boleh buat kerajinan-kerajinan tangan, boleh membuat baju besi, pedang, lembing, dan senjata-senjata yang tangguh, perisai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah menitipkan amanah walaupun sekali kepada Nabi Daud supaya ia sungguh-sungguh mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya pandai membuat perkara-perkara itu. Tapi seluruh para nabi hadir ke permukaan bumi dengan membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk usaha mengajak manusia hanya yakin kepada Allah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran selain Allah dari dalam hati-hati manusia, hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang seperti inilah yang Allah taala mau ada dalam hati-hati kita. Kita hendak yakin tuan-tuan yang mulia, bahwa sehelai daun yang runtuh, yang gugur dari rantingnya, sama ada musim hujan lebat, musim angin ataupun tak ada musim apa-apa, bukan musim hujan lebat, bukan musim angin kencang, apabila dia gugur, ini karena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehelai daun dia jatuh, dia gugur dari rantingnya, bukan karena dia telah tua, bukan karena angin kencang, bukan karena hujan yang sangat lebat, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang seperti ini yang kita mau belajar. Keyakinan yang seperti ini yang kita mau usahakan. Keyakinan yang tidak terkesan dengan makhluk. Keyakinan yang sedikit pun tidak bercampur dan berdampingan dengan asbab-asbab kebendaan. Keyakinan yang tidak dikotori oleh benda-benda dunia. Keyakinan yang tidak dikotori oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan mudarat hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pisau boleh memotong apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, maka pisau, pedang, setajam apapun tidak akan bisa memotong benda sehalus apa. Tetapi apabila Allah taala hendak memotong satu-satu benda, Allah taala tidak perlu berhajat kepada pisau. La ilaha illallah. Apabila obat hendak menyembuhkan penyakit, obat ini berhajat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Obat ini tidak ada kuasa menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah. Tetapi apabila Allah taala hendak menyembuhkan penyakit seorang hamba, maka Allah taala kuasa dan tidak berhajat sedikit pun kepada obat. La ilaha illallah. Subhanallah.